Selamat malam semuanya, pecinta samudra ilmu. Kita kembali lagi setelah 6 bulan kita nggak tayang sama sekali ya Mas Misbah ya. Ya ampun, karena corona, karena pandemi itu kita banyak ini sih, kayak mau eksplor pun juga banyak tempat yang tutup kan? Banyak tempat yang tutup. Terus perizinannya mungkin kan agak-agak sulit ya, karena kan terbatas juga aksesnya kan. Karena itu ya baru kali ini ada kesempatan kita untuk eksplor, untuk penelusuran. Sekarang lupa. Sebelum menonton video kita kali ini, jangan lupa di subscribe, jangan lupa nyalakan lonceng cintanya agar nanti kalau ada video terbaru dari kita langsung bisa ditonton. Dan malam ini tim Samudra Ilmu lagi berada di penelusuran di sebuah goa. Goanya di kota kita sendiri sih. Ini belum kita uri-uri, sejarahnya belum kita uri-uri, belum sempat, baru kali ini karena kita baru lupa kalau di sini ada tempat sejarah ya Mas Misbah ya. Terpencil tempatnya. Ya terpencil. Istilahnya kalau saya lihat perbatasan antara Nganjuk sama Bojonegoro, arahnya di situ tuh. Dan kita malam ini sangat terkesan dan sangat senang banget ada tim dari Misteri Rian Explore Surabaya ya. Kita mau ngajak collab nih, mereka ngajak collab kita bareng ya. Oke, untuk itu kita panggil ya. Oke, Mas Rian sama Gus Misbah silakan gabung kita, kenalan dulu dong. Ya, teman-teman jangan lupa ya untuk subscribe juga channelnya Mas Rian. Waalaikumsalam. Channelnya Mas. Waalaikumsalam. Iya. Oke. Jangan lupa ya di subscribe. Aku ulangin lagi, jangan lupa di subscribe. Apa Mas channelnya namanya? Misteri Rian Official Explore. Ya, jangan lupa di subscribe, di like, comment, share ya videonya. Oke. Mas boleh perkenalan dulu ke subscriber kita? Ya boleh. Monggo. Ya, dengan saya Misterian dari channel Misterian Official Explore. Dan di sini ada Gus Misbah ya. Gus Misbah atau Assalamualaikum. Ya. Dengan saya Master Black. Oh, Master Black. Oh, lebih ya. Oh, ya. Jadi lebih ini ya, lebih familiar dipanggil Mas Black, apa? Mr. Black. Master Black. Master Black. Ya, Raja Kegelapan ya. Oh, Raja Kegelapan. Oke. Oke, teman-teman jangan lupa di-subscribe dulu ya. Oke. Untuk itu kita mulai penelusuran. Jangan kemana-mana, kita ikuti ya. Yuk. Ya, kita udah masuk di Gapura. Jadi udah kayak pintu masuk gitu, teman-teman. Jadi gini, mitos menurut yang saya baca, ini kan dari orang sekitar juga, dari Google juga ada mitosnya. Ini dulu ada berbau kerajaan Majapahit gitu. Kerajaan Majapahit, ya menurut penerawangan Gus Misbah juga ya, kerajaan juga ya. Ya memang kalau saya pribadi, saya amatin itu di sini memang berbau kerajaan. Iya. Terutama itu dekatnya itu dengan kerajaan Pantai Selatan. Oh, kerajaan Pantai Selatan. Ya, cuma sejarahnya dari kanan kiri tetap di sini ada peninggalan berbekal sejarah dari Majapahit. Iya, dari Majapahit. Titik-titiknya kita kan belum tahu karena kan sudah hilang gitu. Iya. Dan di sini itu ada mitos yang sepengetahuan saya, setelah saya baca-baca artikel, ternyata di sini ada yang babat desa ini, Sugihwaras ini, itu seorang Mbah Gedong namanya. Dan Mbah Gedong itu dulu dia pakai jarik gitu. Jadi siapapun yang masuk kawasan sini nggak boleh pakai jaruk, apa namanya? Jarik yang itu loh. Parang rusak. Ya, jadi nggak boleh. Jadi kalau itu pantangan banget masuk desa sini. Itu menurut artikel tersebut ya, ada. Dan di sini juga sepengetahuan ada kerajaan Majapahit, tempat persinggahan gitu, kayak tempat persembunyian dan persinggahan. Ini karena aku lihat dulu Raya pernah main ke sini di dalam goa juga. Goa itu kayak apa ya?
mungkin bisa dibuat untuk bertapa juga bagus. Kayak gitu Gus. Saya lihat ada tempat untuk bertapa juga bagus. Iya, betul. Ya. Karena dulu pas kerajaan Majapahit dulu ini tempat persembunyian gitu loh. Yang dari Bojonegoro gitu. Ada sebuah, menurut ya ini entah, maaf ya kalau ada kesalahan mungkin bisa dikoreksi nanti di komentar. Di sini tuh ada muridnya Kanjeng Sunan Kalijogo juga pernah mampir di sini tuh. Mungkin ya untuk bertapa atau untuk mampir sekedar ini ya. Seperti itu kurang lebihnya, maaf ya kalau emang ada yang perlu dikoreksi, tolong di kolom komentar ya untuk warga-warga setempat mungkin ya. Oke, nggak lama-lama lagi, aku langsung kita ke dalam ya, yuk. Jadi gini teman-teman, gue udah ngos-ngosan nih. Perjalanannya tuh udah berapa meter Mas Misbah? Sekitar 200-an mungkin. 200 ya. Ini perkiraan dulu seingat saya 600 meter, berarti masih paling enggak 400-an ya. Gitu. Oke, Mas Misbah, udah melihat apa aja nih sepanjang perjalanan kita ini? Kalau dari tadi sih memang banyak yang apa ya istilahnya, yang dari utusan dari sana itu mulai datang. Oh gitu. Master, melihat apa sepanjang di sini? Ini aku nih dulu aku belum nggak tahu ya, aku nggak lihat apa enggak kok ada batu gitu loh. Nah, ini tadi kan dari bawah tadi kan udah saya jelaskan. Iya. Berbau aroma asmara gitu. Oh gitu. Iya, nggak tahu ini batu ini kayaknya ini ya sedikit mempunyai kisah, ini nggak tahu ini. Ya, Makanya itu. Tadi kan saya dari bawah naik, nggak tahu di atas ada batu ini kan, saya juga kaget. Iya. Emang saya kan nggak pernah kesini kan. Iya. Karena saya pas kesini dulu itu belum ada ini kayaknya. Oh, belum ada ini. Belum ada itu. Belum ada batu ini. Aku makanya kaget, kok ada batu gitu. Jadi gitu teman-teman. Itu saya 11 tahun yang lalu ya, masih SMP kalau nggak salah ya, kelas 1. Main-mainku jauh, jadi udah pernah kesini, cuman nggak sebagus sekarang ini sih ya. Cuman mulai dari sini ke atas itu memang bau asmaranya tuh sangat kuat. Gitu. Karena mitosnya itu tadi. Iya. Jadi kalau kita mungkin dulu ya kayak orang ada rumah tangga lagi ini kacau, terus datang ke sini katanya baikan lagi, kayak rujuk lagi gitu. Ya mungkin mitos bisa juga bener, bisa juga kagak. Tergantung kepercayaan masing-masing sih ya. Tapi tadi saya membedakan kalau kita pas ketika Sebelah sini aja Mas ya. nge-vlog video di bawah tadi, pada intinya energinya kalau ngomongin kisah asmaranya tuh kurang kuat. Ketika Iya. kita memasuki mulai dari atas ini mulai terasa. Udah mulai karena udah jaraknya udah beberapa. Hati-hati Zidan, hati-hati kameramennya. Ini jalannya ke apa? Mundur. Awas, pelan-pelan ya. Aduh, ini ada pohon loh. Ya, di tempat-tempat yang tepat di ini nih Mas Misbah. Aku dulu SMP kalau nggak salah, umur berapa ya? Ini aku kayak lihat orang berjubah, jenggotnya panjang. Bener nggak sih? Coba. Di sini tuh kalau yang mendominasi sosok kayak seperti apa? Kayak monyet tapi orang gitu loh, yang Kayak kecil-kecil. kera gitu, kayak kera kecil-kecil gitu. Iya, banyak banget di situ tuh. Namanya jin bisa memanipulasi ya. Jadi bisa berubah-ubah bentuk, karena setahu saya lihat dulu tuh kayak gitu. Iya. Masih kecil tuh peka banget, malah sekarang mah nggak seberapa. Iya. Tadi udah disambut dengan angin ya Mas Misbah. Angin tiba-tiba wush kayak gitu. Ini tempat ini gokil sih. Lihat dulu Zidan, lihat dulu tuh. Itu jurang teman-teman. Dulu seingat Raya ini nggak ada nih. Apa sih namanya Mas ini? Pagar buat nanjak tuh nggak ada. Jadi wes los kayak gini. Jadi ini udah ada jurang. Jurang ini. Aku rasa nggak selebat ini sih dulu, swear.
nggak selebat ini, makanya kaget. Sekarang kok lebat banget, rimba banget. Lagi udah lama nggak diurus ya, Iya, kena corona kan. ini on dia ini ya, lip tuh. Sepanjang berarti lihat Mas Misbah, sepanjang jalan ini kayak aku rasa nih ya, feeling ya. Ya, ngapunten ya Met, aku ngomong kayak siluman gitu. Iya, kebanyakan itu. Hah, karena aku, Utusan dari sana dikirim untuk istilahnya apa ya, mengawasi gitulah, iya. mengawasi tingkah kita di sini tuh ngapain aja gitu. Kita ini silaturahmi, jadi nguri-nguri budaya juga sih. Kita kan belum pernah nih adventure di sebuah tempat sejarah yang kiranya udah melegenda juga gitu. Sekali-sekali lah kita kasih tema seperti ini. Jadi sekalian explore budaya kita, sekalian nguri-nguri sejarah. Kita menguak-nguak mitos juga. Jadi itu nih sebenarnya tempat bertapa juga Mas Misbah. Kayak saya lihat artikel. Ya, jadi di dalam goa itu ternyata ada 6 kalau nggak salah, 6 atau 4 gitu loh goa itu. Kayak gitu. Jadi ada apa ya kalau saya lihat, waduh, itu Gus Master ya, suaranya lagi ngundang. Jadi ini tempat yang sangat sakral juga sih ya. Jadi gini teman-teman sih, ini dulu menurut kabar, menurut mitos, bentar kita sambil berhenti dulu capek. Jadi siapapun Apa namanya, Master Black mengundang itu kan, itu banyak banget yang kayak gimana ya istilahnya, merasa terpanggil gitulah. mancing gitu ya, terpancing tuh. Kenapa? Kayak apa sih? Padahal udah minum lah aku. Kayak nggak boleh ngomong. Aku nggak boleh ngomong. Gimana? Tenang dulu ya. Kita selawat. Astagfirullahaladzim. Yuk. Baca itu salat panas. Istirahat dulu mungkin sih. Minum. Duduk dulu ya. Akhirnya kita udah sampai di atas ya Mas Misbah ya, Master ya. Margo Tresno. Di ini nih di Goa. Goa Margo Tresno kan. Keren kan? Dulu Raya kesininya belum kayak gini. Jadi belum ada gapura gini, Master. Jadi masih bebatuan gitu. Oh, ini masih asli batu kanan kiri. Sebenarnya ini udah dirombak. Kalau saya rasa hampir 80% dirombak gitu. Ini kan memang bangunan baru ini ya. Bangunan baru. Kalau yang asli jelasnya ini dari batu. Batu. Naiknya sini itu batu. Batu. Wah. Jadi batunya itu bentuk gini, melengkung. Oh, ini dulu Melengkung. ya. Melengkung. Kapur apa batu? Batu apa ya? Kayak kapur sih, kayak kapur. Cuman masuknya tuh nggak sesempit ini, dulu agak lebar. Kalau saya rasa loh ya, mungkin karena ini ada gapura, ya itu. Jadi hampir menguras energi nyampe sini, apalagi dengan 600 postur ya. meter ya? Iya. 600 meter. Ya mungkin yang gendut-gendut bisa tambah Pulang kecil gitu. Saya diet ini ya. Jadi dari sini tadi udah ada interaksi, saya yang capek, energinya yang terkuras. Kenapa ya kok cewek gitu yang selalu digodain? Ya Kenapa memang- sih Master? Capek loh saya. Yang pertama itu dari makhluk astral tuh utama itu target cewek. Targetnya cewek Iya, gitu ya. iya. Kalau bisa memang pertama genderuwo yang suka-suka menggoda cewek-cewek itu. Di sini Iya, kan benar. dari genderuwo kan banyak. Dari tadi emang kayak udah ada ngintilin saya gitu. Sekian banyak cowok
satu yang cantik hanya. Iya kan Nah, saya iya. paling cantik di sini ya kan gitu. Kan kalau perempuan kan lebih perasa daripada laki-laki kan sebenarnya. Lebih peka gitu ya. Jadi gitu teman-teman, ini tempatnya memang bau sih dari sini tuh kelihatan apa sih mambu ya, apa sih Kalau baunya kelelawar gitu. kalau pelajaran SD itu apa? Karbon dioksida ya. Heeh. Oksigennya enggak ada. Iya. Loh ini keluar. Tapi ini tetap bisa dimasuki tetepan. Saya berani. Kalau kemarin yang di gua Jepang itu saya tidak berani. Karena racunnya sangat kuat. Lebih parah dari Lebih ini. parah dari sini. Karena memang agak gede, agak lebar gitu ya. Berarti ini tadi kita masuk tembusnya itu mana ya? Nanti di atas tembusnya. Langsung atas Jadi sana. ini nanti kita ke sana, naik, terus turunnya ke sini. Iya iya iya. Jadi gitu. Gimana? Ya. Langsung masuk apa gimana? Yuk, nggak apa-apa yuk. Kita barengan ya. Ayo Mas Rian, kita masuk bareng. Assalamualaikum. Mati Dan, enggak kan Dan? Ini kita masuk. Assalamualaikum ya Allah, astagfirullah. Baunya agak Hati-hati ya, banyak Nggak. takutnya ular. Aku lupa nggak bawa masker ya. sama juga. Hati-hati ya, ini jalannya turun soalnya. Banyak kelelawar. Bau. Oh, kamera ngeblur nih. Maaf ya. Kamera ngeblur berapa ini? Bau, swear bau ini. Gasnya keluar nih, teman-teman. Tapi ini belum parah kok. Jadi kayak gini aja sih. Goanya tuh nggak terlalu besar, gede itu enggak. Masih lebaran goa-goa yang pernah saya kunjungi sebelumnya. Terutama di Goa Lowo Trenggalek. Saya pernah sana. Keren loh ini. Keren. Keren ini. Keren banget. Banyak nyamuk nih kira. Coba sih di-shoot si Dan di-shoot. Sebelah sini aja dulu di situ. Heeh. Ini keren. Dulu nggak kayak gini. Jadi agak apa ya? Gelap. Batunya nggak putih-putih gini. Kayak udah ganti warna ini, dulu kayak gelap-gelap gitu. Abu-abu. Mungkin sudah terlalu lama ya. Mm-mm. Mungkin alam bisa berubah gitu. Ya. Ini karena corona, efek corona jadi jarang dikunjungi. Padahal ini tempat wisata, salah satu tempat wisata di daerah Nganjuk yang ada legendanya. Jadi ini buat pertapa untuk menenangkan diri pada zaman dahulunya gitu. Ini dulu pakai bertapa ya, Pak? Bertapa, konon murid salah satu Kanjeng Sunan Kalijogo. Ini untuk tempat persembunyian juga, untuk tempat tirakat juga gitu. Sejarah Majapahit sih pada dulunya gitu. Gimana Master Black? Gimana Kita merasakan apa? Tenang aja di sini, kita naik aja. Ya. Tenang aja ya. Ini memang berbau. Sosok apa Mas Misbah? Saya Kalau di sini dominan cewek, siluman sih. siluman. Bener nggak sih yang dulu tahun 2000 itu Raya pernah sempet ini viralnya di goa ini ada sosok jin cewek telinga panjang, bener nggak? Iya memang ada. Ada kan? Nah ini yang menunggu kalau saya rasa. Ini. Di samping kita ini Maaf. ada sosok siluman buaya putih. Oh malah buaya ya? Menjaga apa namanya? Pintu masuknya sih. Pintu tadi. Ya. Sebenarnya kalau di luar itu lebih ke anu ya. Ganasnya itu ganas dalam arti menjaga. Jadi kalau ada yang apa namanya? Merusak gitu, mencoba merusak gitu enggak? Yang datang itu pasti dia itu lebih ke mengawasi gitu. Mengawasi gerak-gerik kita ya, kita ngapain gitu ya. Yang di luar tuh ada lebih dari ratusan ribuan. Pantesan interaksinya kenceng banget. Di sini nih aku gerah, teman-teman. Gerah. Tapi bener viralnya itu kayak gitu. Jadi ada jin yang telinganya panjang gitu. Amit-amit. Entah itu hoak atau apa, pada zaman dulu itu gitu viralnya sih. Sejarahnya sini tuh. Viralnya sini tuh gitu. Mungkin kita bisa lanjut ke sana kayaknya lebih Di atas lebih ya? besar dari ke sana itu. Di Masih seperti
Ini udah paling ini dasarnya ini. Udah dasarnya kita ke atas itu udah jalan keluar sih sebenarnya. Ini kan naik nih, nanjak nih. Dulu seingat saya belum ada batu ini. Ini belum ada ini. Ini belum ada. Jadi masih kayak gini nih. Ini kan tanah kan ya. Jadi masih tanah-tanah gitu, belum ada kayak gini. Gimana Master, kita naik ke atas ya? Ayo mari kita. Yuk. Mau kayaknya nggak ada. Ini udah jalan keluar. Oh, udah jalan keluar. Heeh. Jadi nanti tembusnya kita ke sana. Ini kita nanjak lagi. Awas ini agak licin karena basah tempatnya. Kak licin jalannya. Hati-hati, Bismillah. pelan-pelan. Assalamualaikum. Di depan aja ya kalau gitu. Assalamualaikum. Ini Kalau ini ruangan bukan sih tuh. bukan kayaknya. Itu kayak cocrokan gitu loh. Apa sih cocrokan gitu? Tembusnya juga di bawah. Gitu. Ini sih kalau yang saya lihat ini tadi di dalam itu ya, saya sempat apa namanya? Zaman dulunya itu pernah ada ya laki-laki, Hah? entah itu dari kerajaan mana saya nggak tahu. Cuman dia itu ada menunjukkan kalau dia itu memang seorang apa ya, berkepentingan di kerajaannya gitu lah. Residual energinya seperti itu. Ya ini dia pernah singgah ke sini. Heeh. Pernah singgah ke sini itu bukan sekedar mampir, bukan. Dia memang pernah menetap di sini gitu. Menetap ya. Kayak sembunyi gitu. Ya. Eh, Persembunyian atau emang dia tirakat di sini? ya mungkin lebih ke tirakat sih kalau Tirakat sembunyi. ya. Karena ini terkenal dulu pada zaman Majapahit itu, saya lihat di artikel emang tempat untuk pertapaan. Jadi sampai muridnya Sunan Kalijogo pernah mampir ke sini. Dan yang paling besar di energi di sini tuh sosok ular, siluman ular. Suluman ya. Bukan Kalau yang dia- tadi saya sebutkan tadi. Itu mungkin bisa, mungkin kan si siluman si ratu di sini lah, saya katakan ratu ya di Ratu sini ya. tuh, kalau memang niatnya baik, dia itu akan menunjukkan sosok wanita yang cantik. Heeh. Dari rambutnya tuh di sini lurus sampai ke pinggang gitu. Itu tadi menunjukkan Sosok cewek ya, yang iya, cantik ya. Mungkin karena tahu kita niatnya baik ya di sini kita nggak Kadang ngurus. ada orang yang niatnya itu nggak baik lah, dia nggak suka, itu kadang berwujudnya itu ular. Oh gitu. Memang bener ular, siluman ular gitu. Ini apa ya ini ya? Batu ya. Ini juga. Kodok. Jadi ini gini teman-teman, ini bisa tembusnya ke Bojonegoro. Kalau kita ngelewatin ini hutan, itu tembusnya hutan Bojonegoro, Mas Misbah. Kalau kita tahu tempatnya, karena dulu di pas kerajaan Majapahit juga arahnya ke Bojonegoro tuh sini, kita emang lewat sini. Jadi lewat gitu. Saya pernah emang dengar kata orang tua Jalan zaman dulu. tembusan gitu ya. Jalan tembusan gitu. Bisa arah yang kita tadi parkir mobil, bisa arah sini juga bisa. Jadi ada dua sisi gitu. Kalau mungkin yang tahu jalannya mungkin ya tembusnya ke hutan sana, arah Bojonegoro. Oke, kita lanjut ya. Aku ngos-ngosan ya Allah. Aduh, capek banget aku teman-teman. Dari naik, turun, jatuh berkali-kali. Paling ke show terus di situ ada gangguan. Nggak tahu blank atau apa ya, karena mungkin kecapean juga sih, karena jarang olahraga nih, ini akibat jarang olahraga. Aduh, gimana kesan-kesannya Master, Mas Rian, kesan-kesannya setelah kita menanjak sekitar 600 meteran kurang lebihnya, itu gimana? Mungkin ada kesan-kesan dan fenomena apa yang udah dirangkum sama jenengan-jenengan? Tadi kan ya cukup menantang sih. Mm-mm. Sekilas tadi di pohon besar itu Yang saya tunjukin tadi. jauh seperti jurang ya itu tadi Mbak ya? Jurang bawah Itu di bawah. terekam kayaknya ya, sosok kepala besar hitam Ya. tinggi, kayaknya sosok genderuwo ya Mas Play ya. Iya betul, tapi sangat besar gitu. Gede gitu ya. Besar, sangat besar kalau kita yang tahu kasat mata mungkin, kalau sendiri yang pasti kelari. Terbirit-birit itu. Oh gitu ya. Iya, sangat serem. Mungkin gitu. Cuma saya yang masih terbayang-bayang itu kakek tua tadi loh, sampai sekarang. Oh gitu.
salah satu yang menguasai atau yang mendominasi di Itu penjaga sih, lebih ke penjaga kayaknya. iya kayak gitu, kayak penjaga gitu. Ya bisa juga. Oke, jadi kita rangkum dari perjalanan tadi juga. Di sini mitosnya yang sudah saya sampaikan dari awal tadi, bahwa di sini itu petilasan atau gimana ya? Kayak iya sih, kayak bekas ya. Iya. Ya, Master ya, bekas perjalanannya seorang dari kerajaan Majapahit itu juga ya. Dari kerajaan Majapahit, terus salah satu juga murid Kanjeng Sunan Kalijogo juga pernah di sini juga. Dan salah satu ini desanya saya rasa Sugiwaras namanya. Ya, tadi di sana aku lihat masuk desa Sugiwaras ya. Itu Mbah Gedong itu yang istilahnya membabat alas ini ya. Terus menjadikan desa ini ternyata juga ada pantangan juga sih. Nggak boleh pakai jarik yang bermotif parang rusa ya, itu yang saya tangkap di artikel itu tadi. Terus ada mitos bahwa kalau ada kayak rumah gini ya, kayak rumah tangga yang lagi apa Mas namanya? Bisa ranjang. Ya bisa ranjang atau bisa lagi bubrah, itu kalau sudah masuk di sini, ini mitosnya insya Allah akan rujuk kembali. Margo Tresno ya. Karena ya itu tadi Margo Tresno. Tapi dulu gini Master, kalau masih zaman saya main-main di sini tuh, kalau pasangan kayak pacaran kayak saya gitu ya, pacaran sama gue bawa pacar ke sini tuh putus. Mitosnya gitu juga, bisa putus. Ya kembali, kalau menurut saya pribadi kembali keyakinan ya. Ya gitu ya. Kalau mengamati dari kisah Margo Tresno kan. Karena Sopo wong kang sing bakal teko ya bakal Tresno. ya Nah, gitu. jalannya kan ke situ. Betul. Kayak ya kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Jadi seumpama ada kata saya atau yang saya ucapkan tadi, yang saya sampaikan tadi mungkin ada kesalahan, mohon dikoreksi ya, karena itu saya juga bacanya dari artikel, sepengetahuan saya juga, karena saya sebelumnya udah pernah ke sini itu, tapi SMP dulu sih gitu. Mas Misbah juga gimana setelah kita perjalanan tadi, fenomena apa yang udah ditangkap? Mengenai mitos sosok apa, bukan sosok ya, apa namanya, seorang dari kerajaan entah mana itu ya, itu memang pernah singgah, bukan singgah sebentar sih, memangnya mungkin ada maksud di gua situ kayaknya sih. Iya. Bukan sekedar singgah sebentar lalu pergi kemana, itu enggak. Jadi memang ada tujuan ke gua situ. Mengenai sosok apa tadi tuh, yang ular itu kan, itu yang paling besar energinya. Iya, yang di goa tadi ya, di dalam goa. Ular itu. Iya. Iya, Master juga melihat serupa? Yang bentuk yang naik itu kayak tangga tadi. Iya, menuju ke atas itu. Kita menuju ke atas tadi. Naik ke atas tadi ya, nanjak tadi ya. Tadi kan memang kepala dia tuh posisinya di atas. Di atas. Merinding aku. Kenapa sampai bawah pasti merinding? Oh, Yang ke sana nggak merinding. Kalau kita melihat kan bentuknya kayak tangga, tapi kalau kita resapi, bener-bener resapi, masuk alamnya situ, itu benernya ular. Ular gitu. Atau yang disebut lorong. Lorong tah. Oh gitu Apa ya. itu ya. Berarti penglihatan beliau-beliau sama ya teman-teman, sosok ular yang istilahnya menjaga ya, Cuma bukan? saya tadi ketika menaikin tangga tadi tuh bau asmaranya tetap kuat. Yang di tengah-tengah tadi ya kan, jenengan bilang tadi. Yang pertama dan yang kedua, ketiga, yang terakhir kita memasuki gua Margo Tresno tadi yang berbentuk tangga seperti ular tadi, itu bau asmaranya sangat kuat baunya itu. Oke, selain tempat wisata yang mungkin salah satu peninggalan sejarah ya, mungkin teman-teman yang mau singgah ke sini monggo, nggak usah takut. Ini bener-bener gokil kok, tempatnya bagus. Buat explore juga bagus ya Mas Misbah ya. Jadi ini memang tempat sejarah. Tempat sejarah gitu. Jadi jangan takut atau apa, karena Suara berperiak. Iya. ya Seperti ada suara pria ya. Jelas. Mas Misbah juga dengar. Iya. Sebelah sana. Di sini tuh Sebelah sana. ada apa namanya, sosok perempuan yang duduk di sebelah kita semua, di bawah. Di pas lokasi tuh nggak merasa takut. Kenapa saya habis dari sana agak merinding?
kita ngomongin beliau-beliau, Kalau sepertinya di beliau sini mengamati. sama di sana udah beda loh, udah beda apa daerah wilayah. Udah beda wilayah ya. Di bawah sini sama di atas. Oke, untuk sesi yang berikutnya kita gimana sorry, gimana Master? Kita mediumisasi. Siap, Mas Misbah juga siap? Siap. Ya, oke. Posisinya buat mediator ini siapa ini tadi? Oke, kru kita ada ya? Krunya ada. Ada. Cuman belum pernah dicoba memang Kalau biasanya kalau belum pernah dicoba itu sangat sulit masuknya. sulit ya. Iya. Pasti sia-sia kita. Mm-mm. Atau dicoba aja dulu gimana? Kayaknya gagal. Gagal. Dulu Reza Karena belum dia- pernah. Saya lihat dari Dulu pernah bisa sih, tapi udah berapa tahun nggak dicoba lagi. Yo barangkali masih tapi kebuka. kelihatan masih tertutup kok. Apa dibuka dulu gimana? Terserah, Master kita coba aja dulu. Layanannya tuh kayaknya Mbak Rayanya ini ya. Jangan. Saya sudah capek, besok saya kerja. Tapi kalau Mbak Raya bisa dimasukin, nah kita bisa menguak kisah kan lebih seru gitu ya. Oh, janganlah kalau saya swear energi ini udah terkuras dari tadi, udah banyak gangguan. Kita coba Mas Rezanya gimana? Kita coba aja dulu gimana Master? Ya nggak apa-apa. Kalau nggak bisa ya sudah, kita akan mencoba. Ini bukan settingan, bukan apa. Kita realita aja ya. Banyak juga sih subscriber yang minta Samudra Ilmu untuk Oh, mediumisasi, cuman karena saya nggak menguasai teknik itu jadi Ya nggak apa-apa, dicoba dulu. nah, dicoba dulu Nanti ya. nggak berhasil kita nggak tahu. Iya kan gitu. Nggak tahu nanti kalau nyambernya ke saya juga nggak tahu ya kan. Oke, kita coba. Yuk kita ke bawah. Oke teman-teman, tadi si mediator udah berusaha untuk kita mediumisasi ya, Master ya. Yang tahu ini Master ya tadi yang masukin. Gimana Master tadi tahapnya tadi? Tolong dijelasin pada teman-teman. Ya pada intinya buat Mas Reza ya. Iya Mas Reza tadi. Mungkin tahap pertama itu tetap banyak belajar. Oh Iya. gitu. Yang kedua belajarnya tetap mencari guru lah, mencari tuntunan. yang ahli memang di bidang itu ya. Memang ahli di situ. Sehabis itu insya Allah lah tetap bisa untuk buat meditasi bermediator. Tapi sempat ketika ada sinar tak suruh memasuki, konsentrasinya masih kurang. Kurang lepas gitu ya. Kurang konsentrasi. lepas. Kalau dia bisa memasuki itu titik itu, pasti dia pindah alam, kesurupan dia. Cuma masih konsentrasinya sama hatinya belum sinkron. Mau di
pakai gaya bagaimana tetap tidak bisa. Masih Ya, perlu banyak belajar gitu. Gitu ya. tadi kalau dikasih musik secara tradisional bisa menari sendiri sudah. Oh gitu. Gitu ya. Jadi nggak mudah ya teman-teman untuk memediumisasi, kita juga perlu belajar. Tapi tadi si Master mau nantang Raya untuk dimasukin. Kenapa sih kok saya? Ya memang kalau Lebih gampang. yang rayanya tuh yang pertama itu sudah banyak yang ngantri gitu ya. Oh gitu. Ya, yang pertama dari awal. jenis ini kan keren-keren gitu ya. Ya banyak yang ngantri ya, daftar Masuki hatinya. Janganlah. Sebenarnya untuk next time mungkin udah legowo mungkin Master saya. Kalau di sini entah kenapa kayak nggak boleh gitu, kayak jangan gitu. Belum ikhlas mungkin ya saya ya. Next time kita collab lagi, kita cari tempat yang lebih ekstrim lagi, kita mencoba. Saya aja nyoba. Saya tak juga puasa, kata Master kan harus puasa dulu. Iya betul. Tapi itu ya Neng, puasanya jangan puasa beduk ya. Oh enggak. Ya gitu tadi teman-teman ya, maaf belum bisa. Next time lah saya juga mau belajar mencoba, karena dulu pernah dulu sih, hampir masih umur berapa ya, 20-an ya, hampir dulu pernah, kata ibu saya. Biasanya kalau seseorang pernah kesurupan, biasanya tuh kedepannya tuh di dalam hati pikiran tuh sangat kuat, apalagi di dunia bidang-bidang astral, Iya. spiritual, itu pasti ada insting yang kuat. Dia baik jelek pasti Neng Raya pasti tahu. Iya, peka gitu. Peka sih. Apalagi ini Mas Misbah udah hafal ya Mas Misbah ya. Ya coba jelasin aja Mas. Nanti takutnya netizen. Sebenarnya yang menolak sih bukan hanya Mbak Raya, tapi apa yang di dalam Mbak Raya juga itu nggak suka gitu. Jadi agak bentrokan, apalagi kalau sering kita penelusuran tuh yang lebih sering digoda itu Raya sendiri itu loh. Kalau teman-teman lain kayaknya nggak pernah ya. Kenapa harus saya gitu. Mas Mister Mas Rian gimana? Setelah kita rangkum semuanya, gokil nggak tempat ini? Ekstrim nggak menurut sampean? Dari aura atau dari ini penduduk makhluk-makhluk di sini? Sebenarnya kalau makhluk-makhluknya itu nggak ada benturan energi negatif ya. Positif ya? Iya positif. Jadi tadi memang Neng Raya jatuh itu bukan karena gangguan dari kurang fokus ya? Iya, karena memang jalannya Nanjak, ya, licin. licin terus berlubang. Ya yang pas kepleset mau ke bawah, tapi kalau yang mau ke atas itu tadi emang ya Mas ya, di situ emang ada apa sih tadi Master situ teh? Mungkin ada cowok ganteng ya. Serius aku nanya, itu mual lubek gitu kayak disambet gitu loh. Iya tetap memang di situ memang Ada yang nyoba-nyoba lah. memang dari jauh Neng Raya dihabisi dari jauh gitu. Nah, Saya melihat dari samping Pak tadi. oh Iya, gitu. dari samping. Dari samping. Ya karena mungkin saya cewek sendiri ya. Langsung mutang-mutangan tadi. Langsung benturan energi. Udah pusing itu pas itu. Tapi sekarang udah. Bisa saja tadi kalau Neng Raya jadi kesurupan mungkin lebih seru gitu ya. Ya makanya itu saya belajar dulu. Saya next time aja nggak apa-apa. Saya kalau next time kayaknya collab next time, ya kita collab lagi ya next time. Mau sih bersedia nggak beliau-beliau nih? Ya kan? Ya kita cari tempat yang lebih ekstrim, lebih ganas lah daripada ini. Tapi cukup melelahkan ininya perjalanannya gitu loh. Nanjak. Tapi kayaknya di sini welcome ya Master ya. Makhluk-makhluknya welcome. Ada bentur. Pada intinya ketika sama kita ya pribadi untuk saya energi negatifnya tuh enggak benturan sama kita, biasa-biasa aja. Ya tetap ada makhluk astral yang nampak-nampak tapi nggak menyerang. Iya. Cuman mengawasi lah biar kita nggak macam-macam gitulah kan. Mungkin ya, Cuma itu aja ya. Sebuah perwujudan. Oke, cukup sampai sini. Kita udah kelelahan tadi. Makasih banget udah mau nonton channel kita. Jangan lupa subscribe, like, komen. Jangan lupa subscribe apa tadi channelnya? Misterian Official Explorer. Ya, nanti ada di link bawah ya. Kita kasih di link bawahnya. Nanti Instagram kita juga. Jangan lupa untuk
bunyikan loncengnya jadi tahu nanti kalau ada video baru dari kita. Terus jangan lupa teman-teman rekomendasi buat kita tempat-tempat yang ekstrim. Yang sekiranya Samudra Ilmu, Mr. Rian Explore belum didatengin, tolong di kolom komentar nanti direkomendasikan. Tetap kita akan kunjungi pasti itu insya Allah ya. Oke, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roya Yovita. Saya Misbah Sujaja. Saya Mr. Rian. Dan Saya Master Black. oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.